Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur sedalam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya nikmat yang tidak ada yang kita pinta, ada yang tak kita pinta, semuanya Allah berikan. Maka kita memastikan tentunya untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut. Kemudian nikmat kehadiran kita pun di tempat ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat yang sangat besar juga yang tentu semestinya itu juga harus kita syukuri. Sehingga Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu akan mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitungnya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dalam kehidupan ini kita dapat meneladani kehidupan Rasulullah, mengikutinya dalam ibadah, dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermuamalah, berakhlakul karimah dan lain sebagainya. Dan kelak nanti kita berharap mendapat syafaat dari Rasulullah di hari yang tidak berguna, anak, harta, jabatan, dan apapun yang kita miliki, kecuali hati yang sejahtera yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita mencoba membaca kitab fikih, ya. Kitabnya Safinatun Najah. Ini kitab ringkas, ya, karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, ya. Kemudian kitab ini disyarahkan juga oleh ulama Indonesia Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ya. Jadi bedanya, kalau Syekh Salim Sumair Al-Hadrami lahir di Yaman, meninggal di Indonesia. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani lahir di Indonesia, meninggal di Mekah. Nah, seperti itu. Jadi begitulah rupanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama-ulama yang sangat berjasa dalam kehidupan kita, baik itu dari luar negeri datang ke Indonesia atau orang Indonesia yang menjadi umdah, menjadi orang alim di luar negeri seperti Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau ini lahir tahun 1800-an, ya. Meninggal di ujung tahun 1800-an juga. Jadi sekarang tahun 2000, sudah ratusan tahun yang lalu lah, seratusan tahun yang lalu beliau ini meninggal. Pernah juga beliau ini dulunya setelah melanglang buana ke Mesir, ke Syam, kemudian beliau menetap di Makkah, mengajar di Makkah. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ini orang Banten, orang Banten, ya. Kemudian beliau mengajar di Makkah. Setelah sebuah waktu beliau mengajar di Makkah, rupanya ada juga orang-orang Mekah itu, guru-guru di situ yang sama dengan beliau, katakanlah kurang enak dengan beliau, maka
diberhentikanlah Syekh Muhammad Nawawi dari mengajar di Mekah. Lalu pulanglah Syekh Nawawi ke Indonesia, pulang lagi ke Banten. Setelah pulang ke Banten, kemudian datang surat dari Mekah lagi mengajak beliau untuk mengajar, tapi dengan syarat tolong uraikan tentang kalimat la siyama, ya. La siyama nama apa yang artinya dalam bahasa Arab itu kan la siyama, terutama, teristimewa. Kalimat la siyama ini disuruh diuraikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Banten. Maka diuraikanlah oleh beliau ke kitab tersebut, kemudian dipanggil lagi mengajar ke Makkah Mukarramah. Nah, itulah Syekh Muhammad Nawawi Al-Banten, ya. Bukan istilahnya, ini memang ulama betul, ya, memang luar biasa. Nahwunya, fikihnya, sholatnya, segala macam keilmuan beliau hebat. Jadi segala macam kepentingan orang Indonesia itu beliau bantu. Orang Indonesia suka baca Al-Barzanji, beliau syarahkan Barzanji, tapi dalam bahasa Arab. Tidak ada yang bahasa Indonesia karangan beliau, semua dalam bahasa Arab. Tapi ya itulah, karena tahun 1800-an, 1900-an orang Indonesia yang suka belajar agama itu memang harus pandai bahasa Arab, memang pandai berbahasa Arab. Belakangan ini memang terjadi penurunan, maka sudah jarang orang Indonesia ini yang para alim-alimnya belajar, tapi jarang yang mempunyai karya dalam bahasa Arab. Dulu Bapak Ibu jemaah Allah, mereka ini rata-rata punya karya, ya, dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu tidak sulit pada waktu itu. Tapi belakangan ini kita turun-menurun terus, bertambah jauh. Oleh karena itu, barangkali juga pada kesempatan ini kita membaca teksnya, ya, bahasa Arab itu, supaya agak melekat kepada kita tentang isi-isi kitab tersebut. Jadi yang dipakai namanya kitab Safinatun Najah. Artinya ini, Pak, Safinah artinya sampan, perahu. An-Najah artinya penyelamat, sampan penyelamat. Sampan yang penyelamat, begitulah. Mudah-mudahan kita selamat dalam kehidupan dunia ini dan juga di akhirat. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah mukaddimahnya tadi, saya akan membaca yang sebagian dari isinya. Faslun arkanul Islami khamsatun. Ini satu pasal, rukun-rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam, rukun itu apa artinya rukun? Apakah artinya rukun? Artinya guyub, bersatu, berpadu, rukun tetangga, rukun warga? Bukan. Maksud rukun dalam hal rukun Islam adalah maksudnya tiang penyangga. Itu arti rukun itu. Jadi rukun Islam, tiang-tiang Islam itu ada khamsatun, 5. Jadi istilahnya pondasi pun boleh dikatakan demikian. Rukun itu yang di atasnya atau di padanya lah dibangun sesuatu tersebut. Jadi kalau tak ada dia tak bisa kita membangun. Maka itulah yang dinamakan rukun. Jadi betul-betul yang sangat berpengaruh dalam Islam itu pilar-pilarnya ada 5. Pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang pertama, Bapak Ibu jemaah. Syahadat ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Nawawi, tayaqqun, meyakini an la ilaha, bahwa tidak ada Tuhan. Maknanya la ma'budu bihaqqin mawjud, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah dengan sebenar-benarnya. Illallah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang disembah, banyak yang disembah. Orang agama ini menyembah yang ini, agama yang ini menyembah yang ini, yang itu menyembah yang itu. Tapi itu semua tidak hak, tidak benar. Yang benar adalah bahwa
tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang benar. Allah muttasif bi kulli kamal, bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. La nihayata lahu, tidak ada ujungnya. Wala ya'lamuhu illahu, dan tidak ada mengetahui hakikat Allah itu kecuali Allah itu sendiri. Kita tidak tahu hakikat kebenaran Allah, dan Allah tak tahu kita. Dan kita tak perlu tahu, dan tak disuruh untuk tahu. Kita disuruh mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa munazzah an kulli naqsin, dan Allah itu maha suci dari segala kekurangan. Jadi Bapak Ibu jemaah yang Allah, dalam bertuhan ini kita harus beradab, kan begitu ya? Beradab. Maksudnya kadang-kala sebetulnya kan Allah menciptakan segala sesuatu itu. Segala sesuatu. Semua ciptaan Allah, yang baik, yang buruk. Tapi dalam beradab tersebut, yang baik-baik sajalah yang kita nisbahkan, ya, yang kita bangsakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak baik jangan kita bangsakan, walaupun pada hakikatnya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin mawjudin illallah wa munfarid bil mulki wat tadbir, dan dia bersendiri dalam kerajaannya ini dan mengaturnya, ya. Artinya yang terjadi di muka bumi ini semua adalah satu pengaturannya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, apapun yang bergerak, apapun yang diam, apapun yang tidur, apapun yang bangun, apapun yang semua ini adalah dalam pengaturannya Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa bergerak kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wahidun fi dzatihi wa sifatihi wa fa'alihi, dan Allah esa pada zatnya. Artinya tak ada zat yang seperti zatnya Allah taala, tak ada. Banyak kita lihat makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini, ada yang nampak, ada yang bisa diraba, ada yang ada tapi tak bisa diraba. Ada yang tak nampak tapi bisa dirasa. Itu ada nikmat Allah seperti itu. Angin misalnya, ada tapi tak nampak tapi bisa dirasa. Kedinginan nak dibuat seperti itu. Itu tak nampak tapi itu ada. Tapi semua itu adalah menunjukkan bahwa Allah berbeda dengan itu semua. Ya, apapun yang kita lihat dari ciptaan Allah ini, Allah tidak seperti itu. Mungkin kita mengatakan Allah entah macam anginnya, Allah itu tidak. Allah itu zatnya wahid, tak ada yang mirip dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa sifatihi, dan sifatnya, sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat manusia. Tapi Ustaz, kita ada, ya Allah pun ada, berarti sama-sama ada. Beda adanya kita dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Adanya kita pakai tanggal lahir, pakai tanggal tiada, pakai akte kematian, akte kelahiran, itulah kita. Allah tak pakai kelahiran, tak pakai kematian, tak ada awal bagi adanya, tidak ada ujung bagi adanya. Begitulah Allah. Kalau kita ada tanggal apa ya, akte kelahirannya dicatatkan ke catatan sipil, baru lahir dan sekolah tanggal sekian, bulan sekian. Nanti pun kalau sudah meninggal, ada kepentingan dengan hal tersebut, akte kematian di luar. Itu artinya kita ini tidak sama dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fa'alihi, dan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan perbuatan manusia. Apapun yang kita rencanakan, sama pun keinginan kita dengan keinginan Allah jugalah yang terjadi di muka bumi ini. Orang berencana tanggal sekian akan melakukan begini-begini, kalau tidak sesuai dengan rencana Allah, pasti hal tersebut tidak akan terjadi. Kalau sesuai dengan rencana Allah, maka hal tersebut akan terjadi. Kita hanya berencana, Allah lah penentu segala apa yang kita lakukan. Itulah makna daripada asyhadu an la ilaha illallah.
Saya meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang benar disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih. Allah itu bersifat dengan segala kesempurnaan, Maha Suci dari segala kekurangan, esa pada zatnya, pada sifatnya dan pada af'alnya. Kira-kira itulah makna asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa aku meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, asyhadu itu ada yang memaknainya dengan tayakkun, ya, meyakini. Jadi kalau meyakini, kalau asal-asal kepercayaan ini, kepercayaan, keyakinan, sangka, itu ada persentasenya seperti yang pernah saya sampaikan. Kalau sedikit keyakinan kita tentang sesuatu itu namanya waham. Itu 25%. Seperti bapak-bapak lah misalnya yang tak tahu keadaan saya. Ustadz ini agaknya masih lajang lagi. Misalnya lah bapak gitu. Berarti itu waham, ya. Tapi kayaknya tidak, udah tua. Misalnya itu waham 25%. Ada dhon. Maaf, sebelumnya ada syak. 50%. 50% iya, 50% tidak. Nah, itu bisa iya, bisa tidak. Betul-betul nggak bisa kita putuskan. Itu namanya dhon. Itu namanya syak, ya, syak. Ada di atasnya lagi dhon. Itu 75% keyakinannya. Tapi ada lagi 20% tidak yakinnya. Kemudian ada yakin namanya. Yakin itulah namanya 100%. Nah, itulah yakin. Nah, jadi ini kita ini disuruh meyakini, bukan menzoni, bukan mensyaki, bukan mewahami. Bukan waham, bukan dhon, bukan syak, tapi betul-betul 100% asyhadu an la ilaha illallah. Jadi saya melihat Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, misalnya lah ini kan kalimat ini kan kalimat berat. Orang mualaf kita lihat ya di hadapan kita sendiri, mereka ikut begitu membaca kalimat ini memang berubah Bapak Ibu sekalian haluan hidupnya, ya. Dari tadi dia tidak Islam menjadi Islam hanya dengan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi kita lihat ada perubahannya memang di wajahnya itu ketika dia mengucapkan itu. Beberapa kali saya perhatikan karena saya juga ikut di Mualaf Center Basnas, saya melihat seperti itu. Memang ada perubahannya ketika orang mengucapkan dari kufur, ya, dari kufur kepada iman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu memang berubah wajahnya. Tapi kalau kita ini pula itu saja bacaan kita tiap hari kan. Tiap hari kita membaca itu tentunya hanya sekedar menambah pahala kita, menambah keikhlasan kita. Tetapi kalau mereka yang belum mukmin, belum iman, ketika mereka membaca itu memang berubah Bapak Ibu sekalian total, ya, dari raut wajahnya tersebut. Beberapa kali hal tersebut saya perhatikan. Kemudian itu namanya syahadatut tauhid, ya, syahadatut tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad yang mana? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Itu adalah Rasulullah, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Utusannya Allah. Utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi utusan Allah bukan utusan kita, ya. Ini maksudnya kainaan, kadang-kadang kita kainaan juga kepada salawat dan salam kepada Rasul kita, kepada Nabi kita. Yang mana yang betul itu Bapak Ibu? Nabi kita betul, Rasul kita tidak. Jadi Nabi kita Rasulullah. Apa arti Rasul rupanya? Rasul itu atas utusan. Rasulullah utusan Allah. Kalau Rasul kita tak cocok, kemana kita utus Nabi Muhammad? Tak pernah kita mengutus Nabi Muhammad. Nabi, kalau Nabi artinya apa? Nabi artinya pengkhabar, pemberi berita.
nabiyina, pengkhabar kita, pemberi berita kepada kita. Nabi Muhammad cocok. Karena Nabi Muhammad mengkabarkan kepada kita apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu artinya utusan. Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemana-mana sajakah diutus Nabi Muhammad tersebut? Apakah kepada manusia saja? Nah, di sini dijelaskan waqtalafal ulama fi bi'tsatin nabi ilal malaikati 'ala qaulain. Apakah Nabi Muhammad termasuk diutus kepada para malaikat? Ada dua pendapat. Menurut Al-Hulaimi dan Baihaqi, annahu lam yakun mab'utsan ilaihim, bahwa Nabi Muhammad tidaklah yang diutus kepada para malaikat tersebut, ya. Kemudian Nabi Muhammad itu menurut Imam Subuki diutus kepada seluruh nabi-nabi dan umat-umat yang terdahulu, dan bahwasanya sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'ithtu ilan nasi kafatan, aku telah diutus kepada manusia seluruhnya. Meliputilah itu dari Nabi Adam sampai kepada orang yang nanti hidup di akhir zaman. Kemudian juga ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu diutus juga kepada binatang-binatang, benda-benda padat, batu, pasir, ya, pepohonan. Kemudian juga diutus kepada dirinya sendiri. Kira-kira demikian, artinya kepada seluruh makhluk Allah diutus Nabi Muhammad. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang berpendapat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi mereka kan tak wajib beriman. Tapi terasa kepada mereka diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terasa. Apa terasanya? Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Al-Barzanji dijelaskan bahwa Nabi Muhammad pernah berlindung kepadanya adzabyun nufur. Apa? Kijang yang liar. Kijang, binatang kijang yang liar berlindung kepada Nabi Muhammad. Kenal dia sama Nabi Muhammad. Kemudian pernah juga pepohonan, satu pohon juga berlindung, minta perlindungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya itulah tadi menunjukkan bahwa Nabi Muhammad juga diutus kepada alam-alam yang lain juga. Jin, dalam surah Al-Jin dijelaskan, ya. Inna sami'na Qur'anan ajaba, sungguhnya kami mendengar Quran itu sangat mengagumkan. Jadi juga menunjukkan kepada jin pun diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi kalau kita melihat bagaimana terasanya kehadiran Nabi Muhammad di alam-alam hayawan dan lain sebagainya, contohnya dalam dunia penyembelihan, ya. Dengan datangnya Islam, Nabi Muhammad menyuruh siapa yang menyembelih maka hendaklah dia menajamkan pisaunya supaya cepat binatang tersebut, hewan tersebut cepat matinya. Jadi tidak lama dia menanggung siksa. Apalagi misalnya kalau dia menggunakan pisau yang tumpul. Jadi apalagi ya, kadang-kadang kita lihat orang menyembelih macam digergajinya pula putus. Maka itu sangat menyakitkan kepada binatang tersebut. Sedangkan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah rahmatan lil alamin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam falyuhidda dzabihatahu kata maka hendaklah dia menajamkan pisaunya dan hendaklah dia menyenangkan dan menenangkan binatang yang mau disembelihnya. Itulah rahmat Islam. Begitu juga rahmat Islam itu bagi kita yang ingin buang air, tidak boleh sembarangan. Tengok, makanya dalam syariat tidak dibolehkan buang air di lubang-lubang. Karena mungkin ada lubang semut, lubang binatang dan lain sebagainya. Karena ketika kita buang air di situ maka dia terganggu. Berarti memang Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Banyak lagi contohnya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah.
Begitu juga ketika kita ya, tidak boleh istinja dengan tulang-tulang, ya. Tidak boleh istinja dengan tulang karena tulang itu akan dimakan oleh jin-jin, ya. Maka mereka akan makan kotoran kita, dilarang hal tersebut. Itu tandanya rahmatan lil alamin Islam tersebut. Itulah makna daripada diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi bahwa kita meyakini bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu adalah utusannya Allah, ya, utusannya Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, kepada juga seluruh makhluk, ya, untuk menjadi rahmatan lil alamin. Jadi agama kita ini agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ketika kita tidak menjadi rahmat bagi seluruh alam, itu perlu dipertanyakan kenapa tidak menjadi rahmat bagi seluruh alam. Baik alam binatang, tumbuh-tumbuhan pun ada dalam Islam. Ketika kamu nanti menang perang, kata Nabi Muhammad SAW kepada prajurit-prajurit, jangan kalian suka-suka memotongi pepohonan. Jangan suka-suka kalian memotongi pohon-pohon yang ada di sekitar kampung musuh kita itu. Artinya dijaga. Pohon-pohon pun tidak boleh ditebang. Maka itu menunjukkan bagaimana rahmat Islam kepada pepohonan, kepada binatang, apalagi kepada manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaah hadiratullah, inilah yang pertama, bagaimana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita lanjutkan rukun yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan salat. Di sini dijelaskan wa hiya afdalul ibadat ad-dini al-badaniyati adh-dhahirah, ya. Inilah ibadah yang paling utama yang dilakukan oleh badan atau zahir, ya. Badan zahir kita yang paling utama adalah salat. Kemudian apa setelah itu? Wa ba'daha as-shaum, setelah salat adalah puasa. Kemudian tsummal hajj, kemudian haji, tsumma zakat, kemudian zakat. Fa farduha afdalul faraid wa nafluha afdalun nawafil. Fardu salat itu adalah sefardu-fardu yang fardu, dan sunnah salat itu adalah sesunnah-sunnah atau sehebat-hebat, sebesar-besar pahala yang sunnah. Sunnat yang paling banyak pahalanya sunnah salat. Fardu yang paling besar pahalanya fardu salat, ibadah yang fardu. Sebagaimana juga kita dengar dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya yang mula-mula nanti dihisab pada hari kiamat adalah salat. Maka ini termasuk dalam rukun yang kedua, yaitu iqamus shalah, mendirikan salat. Wala yu'daru ahadun fi tarkiha madama aqilan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tidak ada uzur, tidak ada alasan bagi orang untuk meninggalkannya selama dia berakal, selama dia waras. Asal waras maka wajib sholat. Nah, kalau tak waras baru boleh meninggalkan sholat. Sakit Ustaz, sakit pun wajib sholat. Bahkan terakhirnya tak bisa apa-apa pun wajib sholat dengan segala yang bisa kita lakukan. Ada yang dengan isyarat mata, ada yang duduk, ada yang berbaring, dan lain sebagainya, itu semua wajib. Jadi katanya memang tidak ada uzur, tidak ada alasan bagi orang meninggalkan sholat kecuali dia gila, seperti itu. Jadi orang yang tidak sholat itu berarti orang gila ataupun orang yang sedang tidur, ya. Orang sedang tidur, itu tidur lain ya ceritanya. Karena orang tidur itu tidak berakal pada waktu dia tidur. Setelah bangun nanti kembali akal. Itu Bapak Ibu jemaah rahimahullah, ibadah badan zahir yang paling utama itulah dia. Tapi kata pengarang kitab ini, ibadah badan batin itu yang sifatnya qalbiyah, ya, hati, itu yang utama pula. Seperti iman, ya, itu ibadah yang paling utama, iman. Artinya di sini menjaga iman, meningkatkan iman.
Iman ini kan naik turun ini Bapak Ibu sekalian. Jadi meningkatkan iman itu adalah ibadah yang paling utama dari segi qalbiyahnya. Ya. Kemudian apa lagi? Wal ma'rifah. Ma'rifah ini artinya pengenalan kepada Allah. Di sini dibilangkan wat tafakkur dan tafakkur. Sejalan lagi tafakkur sama ma'rifah. Orang yang kuat tafakkurnya tapi betul ke arah menuju tafakkur, menuju Allah, menuju kebenaran agama Islam, itu akan mendapatkan pahala yang besar. Jangan berangan-angan. Ya, kalau berangan-angan itu lari entah kemana-mana nanti itu. Tapi berpikir yang punya cara dan hasilnya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dapat pahala yang sangat besar, lebih besar dari pahala sholat sunnah. Bahkan dijelaskan tafakkur satu saat itu lebih dahsyat pahalanya daripada ibadah 60 tahun. Tapi tafakkur yang bagaimana? Yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Bapak Ibu semua. Kalau kita melihat tafakkur ini kan tangga-tangga ma'rifat kepada Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Tangganya kan tafakkur disuruh. Tafakkur kita dulu, kita pikirkan ini musola pasti ada yang membangunnya, kan gitu ya Pak ya? Pasti ada yang membangunnya. Kipas angin ini datang sendiri apa ada yang membuatnya di sini? Misalnya ini ya, pasti seperti itu. AC ini di sudut, cantik pula letaknya itu. Yang sebelah sini pun dapat, sebelah sini dapat. Ini terletak sendiri atau ada yang meletakkannya di situ? Kemudian kita lihat misalnya bangunan ini, cara pasti ada yang ini sudah terukur ya, terukur. Ada yang mengukurnya, ada yang membuatnya. Yakin kita dari yang kita lihat itulah namanya tafakkur. Itulah namanya tafakkur. Fanzur, kata Syekh pengarang kitab Jauharatul Tauhid, fanzur ilal alamil ulwi thumma sufli. Lihat dulu alam sufli, diri dan sekitarnya, barulah kita naik ke alam yang tinggi lagi, ulwi. Kita lihat sekitar kita. Ini ada yang membuatnya ini apa terbuat sendiri, masuk sendiri kah air ke dalam botol ini? Atau ada yang memasukkannya? Nah, ini ada rencana terukur ini. Bukan dibuat-buat saja ini, tidak. Ini sudah ada membuat ininya, ada membuat ininya, ada membuat labelnya, ada membuat ini punya punya karet-karet, ini semua sudah ada. Isi air ini pun sudah ada, penjualannya pun ada, memasukkan ke kotaknya pun sudah ada. Begitu juga masjid kita ini sudah ada yang membangunnya. Kemudian kita keluar jalan-jalan itu pun sudah ada yang membangunnya. Kita lihat pepohonan itu tertata dengan rapi, ada yang membuatnya seperti itu. Kita tengok pula ke laut, ada yang membuatnya. Tapi macam mana pun tak manusia, karena dalamnya tak tanggung. Misalnya lah Samudra Atlantik, Samudra Indonesia yang 1000 meter sampai 5 km dalamnya. Ada yang 10 km dalam. Siapa yang membekon itu? Ada yang membekon laut. Tengok gunung Himalaya, tingginya 8.888 meter. Siapa yang menumpukan ke situ tanah-tanah atau batu-batu tersebut? Adakah kita? Adakah orang lain? Adakah yang mengaku? Adakah yang mengklaim? Tak ada. Ini sudah mulai, maka kita akan berpikir, kalau tadi musola ini ada yang membuatnya, jalan ada yang membuatnya, rumah saya ada yang membuatnya, semua ada yang membuatnya. Masa lautan tak ada yang membuatnya? Masa gunung tak ada yang membuatnya? Tak ada yang mengklaim, tak ada yang mengatakan kami yang membuatnya. Amerika nggak pernah mengatakan kami yang telah membuat gunung itu, nggak ada. Orang gunung Himalaya di Nepal, di India, tidak pernah orang India, orang Nepal mengatakan itu punya kami, itu kami yang membuatnya, tak pernah. Gunung Kerinci di Jambi, orang Jambi tak pernah mengatakan kami yang mendirikan gunung itu, tak ada. Lautan-lautan luas,
Tidak pernah orang di sekitar lautan itu mengklaim itu miliknya. Berarti ada kekuatan yang telah membuat itu semua. Awan yang terbang, tak pernah kita mengatakan kita yang buat itu. Tapi ada kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa yang telah menciptakan itu. Itulah siapa? Itulah yang diklaim oleh Nabi Muhammad, yang menciptakan itu itulah Allah Subhanahu wa taala. Kita pun yakinlah dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad setelah kita berfikir, tafakkur, setelah kita memikirkan memang betul apa yang dikatakan Nabi Muhammad, itulah namanya al-fikr. Setelah kita mengatakan hal tersebut dalam hati kita dan meyakini, itulah namanya ma'rifah. Itulah namanya ma'rifah. Itulah yang dinamakan orang awaluddin ma'rifatullah. Awal agama tersebut adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib itu Bapak Ibu sekalian ya. Wajib itu. Wajib bagi seorang muslim untuk bertafakkur, berfikir untuk dapat mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak nanti dia akan kesulitan. Ya. Dia akan kesulitan untuk melaksanakan ataupun melawan segala godaan-godaan syaitan. Karena pada suatu sholat maunya kita itu nanti digoda oleh syaitan, datang syaitan itu. Ya, apa godaannya? Entah yang tak betulnya ini agama ini katanya pula. Iya kan? Kata syaitan itu. Ngapainlah kalian sholat? Betul enggak ini kerja kalian ini? Sholat, zakat, haji, entah yang ecek-eceknya semua ini. Itulah yang terjadi kepada kita kalau kita tidak ma'rifah. Makanya kita wajib memutuskan al-i'tiqadul jazim, ya kan? Memutuskan seputus-putusnya, seyakin-yakinnya dalam hati kita tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak boleh diapa ini? Dua pilar ini tak boleh digoyang-goyang lagi. Sebagaimana yakinnya kita ini musola ada yang membangun, begitu juga lah kita yakin dengan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad. Ada kita bapak-bapak di sini tak yakin ini musola ini ada yang bangun? Rasa tak ada ya. Semua yakin. Tengok itu. Serupa tinggi jendela, serupa tinggi jendela, serupa tinggi jendela. Warnanya pun serupa. Ini perbuatan ini ada yang memikirkannya, bukan dikerjakan aja itu, direncanakan, digambar dulu baru direncanakan. Iya kan? Begitu juga alam semesta ini. Yang cantik, yang elok dan permai ini. Bukan satu hari, dua hari Allah merencanakan ini. Ya. Lama Allah merencanakan ini barulah dibuatnya, tapi dalam perhitungan kita, ya, dalam perhitungan kita itu Allah melakukan hal tersebut. Kenapa Allah lama melakukan itu? Itu menunjukkan kepada kita untuk selalu berencana dalam melakukan sesuatu. Selalu berencana, jangan tergopoh-gopoh, jangan mau cepat saja seperti itu, tetapi ada perencanaan. Itulah makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian tadi mendirikan salat. Mendirikan salat ini memang ibadah yang sangat mulia dari segi apa? Ibadah badaniyah, tapi ada ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah ini katanya imanlah yang lebih utama. Nah, kita pun yakin itu Pak ya. Karena kalau ada orang asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, walaupun tak pernah dia salat, walaupun tak apa dikerjakannya, apapun dilakukannya, orang dia misalnya orang sebelumnya bukan Islam, ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka hancurlah segala dosa-dosanya itu. Maka itulah yang pertama. Kemudian mendirikan salat, katanya di sini salat tersebut adalah awal nanti ibadah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain salat ada ibadah qalbiyah seperti iman, ma'rifat, tafakkur, tawakkul ya. Tawakkul ini yaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita beribadah pun bertawakal juga kita. Tapi bertawakal setelah kita berusaha. Ustaz, macam mana lah maksudnya itu bertawakal? Salat. Misalnya kita macam mana bertawakal dalam salat? Salat kita cari ilmunya dulu. Sudah kita cari ilmunya, kita latihkan. Sudah kita latihkan, baru kita tawakal. Ya Allah, udah ku pelajari, udah ku latih, inilah kemampuanku. Selebihnya ku serahkanlah kepadamu.
Jangan kita sholat belajarnya tak pernah kita belajar sholat, kemudian juga tak pernah kita latihan dalam hal riyadhah qalbiyah, tak pernah kita melatih hati kita untuk khusyuk sholat. Tiba-tiba kita tawakal, ya Allah, beginilah aku yang bisa, tak bisa. Karena juga tawakal itu kan seperti yang Allah suruh, Rasulullah menyuruh kepada sahabatnya supaya maksimal dulu usahanya, barulah tawakal seperti itu. Ya Rasulullah, apakah Rasulullah menanya sahabatnya, wahai sahabatku, apakah engkau telah mengikat ontamu? Tidak ya Rasulullah, aku tawakal saja kepada Allah. Ikat dulu ontanya, barulah tawakal kepada Allah. Kita pun begitu, Honda kita, motor kita, mobil kita, rumah kita, kunci dulu pagarnya, kunci dulu pintunya, jendelanya, barulah tawakal kepada Allah. Tawakal dia kepada Allah, terbuka pintunya. Tak cocok. Maka Allah tidak mengakui hal tersebut. Dalam sholat ibadah kita macam mana bertawakal, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan? Nah itu tadi, pelajari dulu ilmunya. Bagaimana sholat itu, bagaimana rukuknya, sujudnya, niatnya, wudunya dan lain sebagainya. Barulah kita setelah melakukan hal tersebut, setelah kita khusyuk, setelah kita berlatih dengan riyadhah tentang khusyuk, barulah kita bertawakal kepada Allah. Barulah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang lainnya, Bapak Ibu sekalian. Jangan tawakal saja kita. Jadi mudah-mudahan yang kita pelajari ini juga akan kita amalkan begitu ya. Karena kadang-kadang kita maaf, 1000 kali maaf, yang kita pelajari MDA dulu, itulah yang kita bawakan ke sampai dewasa, sampai sekarang itu saja. Rupanya yang salah bacanya dia Fatihahnya. Ihdinas siratal mustaqim, kata N. Rupanya begitu dulu diajar, didengarnya waktu pelajaran pertama, begitu sampai tua begitu saja. Padahal M, padahal mim ya, mustaqim, gitu, mustaqim. Oleh karena itu memang kita disuruh belajar walaupun sudah sudah tua, sudah sepuh, karena itu adalah tuntutan dari Rasulullah SAW. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Warraja, dan berharap, wasabr dan sabar, warridha dan ridha dengan apa yang diberikan Allah, dengan qada dan qadarnya Allah, wa mahabbatullah ta'ala dan mencintai Allah, wat taubah dan taubat, wat tatahhur minar radha'il, yaitu mensucikan diri dari segala kotoran seperti rakus dan seumpamanya. Itu adalah ibadah-ibadah yang paling afdal, yang bersifat badaniyah al-zahirah. Itu adalah nama-nama ibadah yang sifatnya qalbiyah ya, hati. Jadi ada ibadah qalbiyah, ada badaniyah. Kalau badaniyah, salatlah yang paling utama. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itulah dulu yang dapat kita sampaikan di kesempatan ini. Yang penting bagi kita, mari kita mencintai ilmu pengetahuan ya. Kalau malam ini saya pun ragu apa ya saya baca nanti kitab Safinatun Najahnya atau apanya. Jadi yang sempat kita baca daripada kitab ini ya, karena selain Safinatun Najah ada syarahnya Kasyifatus Saja. Tadi saya baca banyak juga tentang Kasyifatus Saja tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya lah ya Pak ya. Berkah daripada kitab ini dikarang orang yang alhamdulillah luar biasa. Kalau mau Bapak ziarah di Jakarta ini apanya ya, kuburannya Syekh Salim bin Sumir Al-Hadrami. Beliau adalah ulama dari Hadramaut. Beliau pada awalnya adalah seorang politisi, di samping juga beliau adalah ulama, akhirnya meninggal di Jakarta. Nah, kita tidak yang penting bagi kita, mari menambah ilmu pengetahuan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah, karena ilmu itu mudah-mudahan bisa menambah ketakutan kita kepada Allah. Kalau tak menambah ketakutan kita kepada Allah, itu ilmu yang tidak bermanfaat, katanya seperti itu. Ilmu yang tidak bermanfaat. Tapi ilmu yang bermanfaat adalah yang menambah ketakutan kita, bapak, saya, semua kita yang mendengar, mudah-mudahan tambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.